Seni komunikasi efektif, kunci sukses. Halo teman-teman, selamat datang di video kita tentang seni komunikasi efektif. Hari ini kita akan bahas poin-poin penting tentang gimana caranya bicara yang baik dan benar. Semoga kalian dapat ilmu baru. Gue akan jelasin semua yang perlu kalian tahu. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih, kalian ngerasa udah ngomong panjang lebar, tapi yang dengerin malah salah paham? Nah, itu tandanya kita perlu belajar komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu artinya informasi yang kita sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Ibaratnya, komunikasi yang efektif itu kayak jembatan yang menghubungkan pikiran kita dengan pikiran orang lain. Kalau jembatannya kuat, pesan yang kita sampaikan pasti sampai dengan aman. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau jelasin dulu nih artinya. Komunikasi itu proses menyampaikan informasi. Bisa lewat ngomong, tulisan, atau bahasa tubuh. Komunikasi efektif kalau informasi diterima dan dipahami. Jadi, nggak cuma asal ngomong aja, pastiin juga pesan kita sampai. Nah, ini dia yang bikin komunikasi seru. Gimana caranya biar informasi yang kita sampaikan nggak cuma dipahami, tapi juga bisa disampaikan lagi? Kuncinya adalah pemahaman yang mendalam. Kalau kita ngerti apa yang kita omongin, kita bisa jelasinnya dengan gampang. Kayak guru yang asik, yang bisa bikin muridnya ngerti pelajaran dengan mudah. Sekarang, seni dalam berkomunikasi. Komunikasi itu kayak seni peran guys. Kita harus menyesuaikan diri dengan lawan bicara dan situasi. Kalau ngobrol sama teman, gayanya santai aja. Tapi kalau presentasi di depan klien, harus formal dan meyakinkan. Intinya, seni berkomunikasi itu kemampuan menyesuaikan diri dan menyampaikan pesan dengan tepat. Selanjutnya, akibat dari komunikasi yang buruk. Pernah nggak sih, kalian berantem sama pacar gara-gara salah paham? Itu contoh kecil dari komunikasi yang nggak efektif. Komunikasi buruk bisa bikin kita kehilangan teman, pacar, bahkan relasi bisnis. Penting banget buat kita belajar berkomunikasi dengan efektif. Berikut tentang pengalaman dalam berkomunikasi. Setiap percakapan itu unik guys, nggak ada rumus pasti di setiap situasi. Kadang kita harus jawab pertanyaan nggak terduga, atau menghadapi orang susah. Tapi tenang, semakin sering latihan, kita bakal semakin jago. Kayak naik sepeda, awalnya susah, tapi kalau lancar, enak banget. Kunci utama komunikasi efektif adalah kesederhanaan. Hindari bahasa ribet. Sampaikan pesan singkat, padat, dan jelas, agar mudah dipahami lawan bicara. Tujuan kita menyampaikan pesan, bukan pamer kepintaran. Nggak perlu pakai kode-kodean atau bahasa alien guys. Sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dengan jujur dan terbuka. Hindari sindiran atau ngomong di belakang, itu bikin komunikasi nggak sehat. Ingat, kejujuran adalah kunci dari hubungan yang baik, termasuk dalam komunikasi. Kadang-kadang kita ngerasa udah ngomong pakai bahasa yang sama, tapi interpretasinya beda. Penting untuk menjelaskan istilah yang kita gunakan. Jangan sungkan bertanya, apa maksud kamu? Atau bisa dijelaskan lebih lanjut. Dengan begitu, kita bisa menghindari kesalahpahaman. Tentunya, tujuan akhir. Sebelum memulai pembicaraan, tentukan dulu tujuan yang ingin dicapai. Apakah ingin memberikan informasi, meminta bantuan, atau bertukar pikiran? Dengan mengetahui tujuannya, kita bisa lebih fokus berkomunikasi. Dan juga, rendah hati. Nggak ada manusia yang sempurna dalam berkomunikasi. Kadang kita bisa salah ngomong atau salah paham. Penting untuk tetap rendah hati dan belajar dari kesalahan. Komunikasi yang baik adalah proses belajar berkelanjutan. Langkah berikutnya, kepercayaan dan reputasi. Kepercayaan adalah modal utama dalam komunikasi. Orang lebih mudah percaya jika kita memiliki reputasi yang baik. Jaga integritas dan pastikan tindakan sesuai dengan kata-kata kita. Komunikasi itu bukan cuma tentang ngomong, tapi juga mendengarkan. Dengarkan dengan seksama, berikan perhatian penuh, dan pahami sudut pandang mereka. Ingat, komunikasi yang baik adalah proses dua arah. Dengan komunikasi efektif, kita bisa menghemat waktu, tenaga, dan emosi.
Komunikasi efektif juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain, baik di keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan. Intinya, banyak manfaat yang bisa kita dapetin kalau jago berkomunikasi. Nah, itu dia beberapa poin penting tentang seni komunikasi efektif. Ingat, komunikasi adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. So, keep practicing and strive to be a better communicator. Jika Anda ingin meroket dalam dunia penjualan dan menjadi sales sejati, bergabunglah dengan komunitas kami. Subscribe channel ini sekarang, dan jangan lewatkan video-video menarik lainnya dengan menekan tombol lonceng. Mari kita berkembang bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.